Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Sebelum kita memulai pelajaran untuk hari ini, di pertemuan kedua ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi hal yang baik untuk kita semua. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke materi, today I will study speaking based on last week topic. Could you help me prepare the projector? Jadi ada yang bisa bantu ibu untuk menyiapkan projector, speaker dan sebagainya? Oke, thank you everyone. Karena teman yang lain sedang membantu menyiapkan projector dan speaker, mari kita mengulas tentang text recount yang sudah kita bahas kemarin. Apakah ada yang masih ingat apa itu text recount? Adakah yang masih ingat? Kalau pasti mungkin ada beberapa yang lupa karena itu kan minggu kemarin ya sudah kita bahas, tapi masa ya langsung lupa. Pastinya kalian adalah beberapa yang ingat apa itu text recount. Oke. Karena nggak ada yang mau jawab, oke, ibu aja deh yang jelasin. Oke, text recount adalah sebuah teks yang bertujuan untuk menceritakan kepada pembaca mengenai kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi itu kayak kita menceritakan apa yang telah terjadi di masa lampau, seperti misalnya autobiografi, biografi tentang ilmuwan itu kan pasti menceritakan masa lampau mereka, seperti tentang mereka lahir di mana, hidup di mana, terus kejadian yang mereka alami itu apa sampai bisa terkenal seperti sekarang, seperti itu. Artis juga bisa, idol, ilmuwan, terus filosof, itu kalian bisa. Nah, biasanya text recount di bahasa Inggris ini menggunakan karena lampau dia menggunakan tenses past tense ya, tapi kamu juga boleh menggunakan simple past tense, past continuous, past perfect atau past perfect continuous. Tentunya setiap teks itu pasti punya strukturnya masing-masing. Adakah yang ingat apa aja struktur recount? Ada 3 struktur recount. Adakah yang ingat? Oke. Jadi struktur pembuatan recount teks itu ada 3, yaitu ada orientation, pengenalan, event adalah peristiwa seperti kayak kejadian-kejadian yang mereka alami, dan orientation itu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari cerita atau dari biografi yang dijelaskan di situ. Oke. Today I will give you saya akan memberikan kamu sebuah teks yang berisi sebuah autobiografi dari salah satu ilmuwan yang terkenal, yang cukup terkenal di kalangan kita semua. Ini akan dibagikan satu persatu dan kalian diharap membacanya, dan ibu akan memulai sebuah pembacaan teks recount, bagaimana membaca sebuah teks recount tentang biografi atau tentang pengalaman pribadi, tapi ini lebih berfokus ke biografi dulu ya. Nah, di sini seperti yang di kertas yang sudah ibu kasih itu tentang Albert Einstein kan. Mari kita dengar terlebih dahulu rekaman video cara pembacaannya. Cara membaca biografi tersebut bagaimana? Albert Einstein. He is the father of modern physics. He was born in Ulm, Kingdom of Württemberg, German Empire on March 14, 1879. His father's name was Hermann Einstein, and mother's name was Pauline Koch. He was born into a Jewish family. His father was a scientific utility salesman, electrician, and mother was a housekeeper. In 1880, the family moved to Munich. In 1894, when Einstein was 15, and his family moved to Italy, first to Milan,
and a few months later to Pavia. Albert attended a Catholic elementary school in Munich from the age of 5 for 3 years. At the age of 8, he was transferred to the Luitpold Gymnasium, where he received advanced primary and secondary school education. The 12-year-old Einstein taught himself algebra and Euclidean geometry. After graduation, Einstein spent 2 years in search of a teaching job, but didn't find. Finally, he got a job of assistant examiner at the Federal Office for Intellectual Property at the Patent Office. Einstein and Mileva Mary married in January 1903. They had 3 children, Lieserl Einstein, Hans Albert Einstein, and Edward Einstein. In 1905, he completed his thesis, which was entitled A New Determination of Molecular Dimensions. For the work, he was awarded a PhD by the University of Zurich. In 1905, he came up with his revolutionary works, which were focused on photoelectric effect, Brownian motion, the special theory of relativity, and the equivalence of matter and energy. In 1905, he published his 4 groundbreaking papers. The papers provided information on the photoelectric effect, Brownian motion, special relativity, and the equivalence of matter and energy. These papers brought Einstein to the limelight, and he became instantly famous and was recognized as the leading scientist. In 1908, he was appointed as a lecturer at the University of Bern. However, Einstein quit this position as well as the one he was holding at the Patent Office to take up the profile of physics docent at the University of Zurich. In 1911, he became a full-time professor at the Karl Ferdinand University in Prague. Einstein separated from his wife Mileva in 1914. In 1916, Einstein was appointed as the president of the German Physical Society, that he held for 2 years. During this time, Einstein also attained membership of the Prussian Academy of Sciences. Their divorce was final on 14 February 1919. He married Elsa Lowenthal in 2nd June 1919. He invited officially by the mayor of New York on April 2nd, 1921, and delivered several lectures at the Columbia and Princeton University. Then he moved to Washington, D.C. After that, he visited many countries, including Singapore, Ceylon, Japan, America, Belgium, to serve his lecture. Suddenly a new law had been set in Germany, according to which Jews could not hold any official positions, including teaching at the universities. Not only was Einstein's work targeted, he himself was on the list of assassination targets of the Nazis, with a $5,000 bounty on his head. Einstein found his temporary shelter in England. Then he made the decision to permanently stay in the United States and thus applied for citizenship. Einstein gained a permanent citizenship in the United States in the year 1940. Einstein in his later years was even offered the position of President of Israel, but he declined the same, stating that he had neither the aptitude nor the experience. In 1921, he received the Nobel Prize in Physics. In 1929, Einstein was presented with the Max Planck Medal of the German Physical Society in Berlin. The chemical element instantanium was named for him. He died at Princeton, New Jersey, United States on 18 April 1955 at the age of 76. Oke, setelah kita mendengarkan pembahasan
membacaan sebuah teks recount about Albert Einstein. Who is Albert Einstein? Nah, dia termasuk ilmuwan yang cukup terkenal ya di kalangan semua orang sih sebenarnya, di semua orang di dunia gitu. Kayak mungkin mustahil untuk orang-orang yang tidak mengetahui Albert Einstein. Tapi kalau kalian suka membaca tentang autobiografi atau kumpulan biografi ilmuwan di dunia. Oke, karena today kita tidak membahas tentang Albert Einstein ya, tidak berfokus ke situ, kita berfokus ke teks recount dan speaking. Jadi ibu meminta kalian untuk membacakan kembali teks recount about Albert Einstein di depan kelas satu persatu. Siapa duluan yang mau maju? Kalau misalnya nggak ada yang mau maju, ibu pilih secara acak ya. Secara acak lewat absen atau lewat ibu langsung tunjuk aja. Oke, kalau misalnya tetap nggak ada yang mau maju, ibu mau tunjuk sama yang di deretan kedua dari belakang sebelah kiri ibu. Yang paling pojok boleh maju untuk membacakan biografi dari Albert Einstein. Baca aja, kan kalian udah ibu kasih kertasnya nih. Kalian tinggal baca di depan. Ibu pengen tahu kan udah ibu kasih contoh nih bagaimana cara pengucapan setiap kata di biografi tersebut. Pengen tahu aja kalian tuh bisa, ibu pengen tahu sebenarnya kalian tuh bisa nggak, bukan bisa sih, kayak bagaimana cara kalian berbicara di depan kelas, speaking in English, seperti itu. Silakan maju ke depan. Terima kasih untuk beberapa siswa yang sudah berani untuk maju ke depan membacakan teks recount yang sudah ibu berikan. Pemahaman dan pembacaan speaking kalian sudah lumayan bagus dan bisa kalian tingkatkan lagi dengan cara sering berbicara, sering membaca bahasa Inggris, atau sering mendengarkan lagu, atau sering menonton film western, film yang berbahasa Inggris, itu juga bisa. Nah, untuk sebelum karena kita sudah nggak semua ya yang baca karena waktunya juga nggak akan cukup, jadi ibu meminta kalian untuk menuliskan di buku tulis kalian masing-masing apa yang sudah dipelajari hari ini dengan soal yang telah ibu sudah ibu tulis di papan tulis tadi. Kalian bisa mengerjakannya dalam waktu 5 menit lah ya, 5 menit saja, karena cuma 3 soal tentang apa sih yang kalian pelajari hari ini bersama ibu. Karena kalian sudah mengerjakan tugas yang sudah membaca teks recount, sudah mengerjakan tugas yang ibu berikan, ibu meminta kalian untuk maju ke depan, beberapa anak saja untuk maju ke depan dan menyampaikan apa yang kalian tulis. Mungkin yang untuk sudah maju teks recount tadi nggak usah maju lagi ya, yang belum saja kita kasih kesempatan teman-teman kita yang lain untuk berani maju ke depan membacakan pendapat mereka masing-masing. Di sini nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar, cuma untuk menguji keberanian kalian untuk bicara di depan. Tentunya pakai bahasa Inggris ya. Terima kasih untuk anak-anak, untuk semuanya kelas ini yang baik sekali dalam pelajaran hari ini, dalam kelas ibu. Kalian benar-benar mendengarkan, terus mengikuti perkataan ibu, dan banyak anak-anak yang tadi setelah teks recount mungkin masih malu-malu ya, untuk pas teks recount tuh masih malu-malu untuk maju, takut salah, takut ini. Tapi setelah teks recount dan tadi mengajukan pendapat walau pakai bahasa Inggris, kalian berani sekali untuk maju, keren. Bahkan ada beberapa anak yang ingin maju tapi karena waktunya nggak cukup, jadi kita mungkin bisa mengajukan pendapat untuk di materi selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya. Tenang aja, jadi kayak semuanya pasti ibu usahain tuh semuanya akan dapat giliran untuk maju ke depan, biar melatih keberanian kalian, speaking kalian juga, seperti itu. Nah, untuk
untuk pelajaran hari ini tentang speaking. Ibu merasa bahwa speaking kalian sudah bagus. Ibu senang dengarnya. Ibu bahkan mungkin ada beberapa kalimat atau beberapa perkata yang salah diucapkan, tapi nggak apa-apa, itu wajar soalnya karena kita masih belajar, semuanya masih sama-sama belajar. Bahkan ibu pun masih ada beberapa mungkin salah kata saat berucap bahasa Inggris. Dan terakhir, sebelum kita tutup, ibu ingin mengucapkan terima kasih dan berharap bahwa pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu agar bisa bertemu di kemudian hari, di kemudian pertemuan minggu depan. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan ibu tunggu di Google Classroom sampai hari Selasa jam 23.59. Oke, ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.